Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pada renungan kita pada hari ini Senin 26 Februari 2024. Sebelum kita memasuki renungan kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan semalam. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu ini, mendengarkan firman-Mu ini. Urapi kami dan persiapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul tertawa. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tertawa merupakan ekspresi suatu jiwa atau batin seseorang. Orang yang tertawa pasti orang itu akan bahagia. Apakah semua orang bisa tertawa? Tidak semua orang bisa tertawa karena tidak semua orang merasa bahagia. Pada kenyataannya, tertawa adalah ekspresi manusia untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Dengan bahagia, maka seluruh organ tubuh akan menjadi lebih baik. Pikiran kita menjadi positif. Dan oleh sebab itu, hati yang bahagia adalah obat yang paling mujarab bagi tubuh kita. Bahkan tertawa di dalam Alkitab banyak dibahas. Oleh sebab itu, tertawa sangat penting untuk menjaga kesehatan diri kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dalam Alkitab disebutkan sekurang-kurangnya 7 jenis tertawa. Di antaranya adalah tertawa karena tidak percaya. Yang pertama terambil dari Kejadian 18 ayat yang ke-12. Yang kedua, tertawa karena sukacita dan heran. Kejadian 17 ayat 17. Dan yang ketiga, tertawa menantang atau merasa aman. Dalam Ayub 5 ayat 22. Yang keempat, tertawa menikmati kemalangan orang lain atau dalam logat modern senyum. Ayub 29 ayat yang ke-24. Kelima, tertawa bergema dengan suara rendah penuh duka. Amsal 14 ayat yang ke-13. Keenam, tertawa ejekan. Dipakai untuk Allah dengan ekspresi antropomorfisme yang kuat. Dalam Mazmur 126 ayat yang kedua. Dan yang terakhir nomor 7 adalah tertawa dengan senang dan meriah. Mazmur 126 ayat yang kedua. Baik Abraham maupun Sarah sempat tertawa karena heran dan kurang percaya akan janji Tuhan. Tetapi kini tawa mereka sungguh-sungguh diubah menjadi tawa penuh kelegaan. Tuhan telah melakukan perkara besar dalam hidup mereka, hingga dipastikan banyak orang akan heran karena kenyataan yang menakjubkan. Tuhan berkenan menyatakan perkara
yang dianggap mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kisah keluarga Abraham ini biarlah mengantar kita semua untuk selalu memiliki harapan di tengah ketidakpastian. Hidup yang serba tidak pasti, bagi Tuhan semua bisa dilakukan. Jangan batasi mukjizat Tuhan terjadi kapanpun dan dimanapun. Tidak semestinya kita tertawa karena tidak percaya. Tuhan juga tidak main-main dengan janjinya. Tuhan tidak pernah membuat lelucon. Semua yang janjikannya Tuhan pasti menyatakan. Maka janganlah tertawa di atas penderitaan orang lain atau menertawakan apa yang belum terjadi, karena Tuhan bisa melakukan semuanya. Mari tertawa bukan karena sesuatu yang mustahil, tetapi tertawalah karena Tuhan pasti memberi kelegaan kepada kita. Dia berkenan membuat kita tertawa, supaya kita yakin bahwa mukjizat yang Tuhan berikan itu pasti nyata. Tuhan menginginkan hamba-Nya untuk berhati bahagia, merasa senang karena percaya akan Tuhan, bukan tertawa karena heran atau tertawa karena mengejek Tuhan bahwa semua itu tidak akan terjadi. Tetapi tertawalah bahwa mukjizat itu pasti ada. Kita semua pasti percaya pada Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, renungan kita singkat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita pujikan terlebih dahulu dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 65, bait yang pertama dan yang ketiga. Aku tan ngerti mengkone. Sebelum kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu untuk menyiapkan aktivitas kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas renungan singkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, buatlah kita percaya, buatlah kita mengerti mukjizat-Mu pasti ada. Karena kita yakin dan percaya pada Tuhan, Tuhan tidak akan memungkiri janji ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan beraktivitas pada pagi hari ini. Sertai kami, sertai langkah kami dalam bekerja, dalam beraktivitas pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan menyertai kita semua, amin.